Siapang yo Cao An. Lause Cao An. Apa kabarnya yang di rumah? Nah, Lose Silvi sama Lose Elisa harap semuanya baik-baik saja. Nah, kita mau mulai sekolah minggu. Tapi coba lihat dulu Lose Elisa. Masih ada yang guling-guling nggak ya? Matanya masih merem. Ada nggak ya? Coba. Ada nggak? Nah, yang masih lesu-lesu baru bangun. Ayo, kita mau sekolah minggu. Nah, tapi sebelumnya kita mau ajak main nih Lose Elisa. Main apa Lause? Nah, kita mau main take it. Siapa mau main? Tapi kita butuh alat dan bahan. Kita mau cari handuk Lose Elisa. Siapangnya juga siap-siapin handuk ya, atau baju atau kain kecil. Mana ya handuk ya? Aduh, kita cari dulu handuknya. Ada handuknya. Nah, siapangnya di rumah perlu handuk kecil atau baju boleh atau kain kecil. Siapangnya kita mau taruh. Gak usah pakai meja ya. Kalau siapangnya di rumah boleh taruh di lantai biar lebih seru. Nah, kita taruh, nanti kita mau rebutan. Contohnya coba pegang head, shoulders, knees, eyes. Nah, lagi ya. Kalau kita coba ke Lose Elisa, head, shoulders, knees. Kita ganti nose aja lebih seru ya. Nose. Nah, kita siap-siap. Kita hadap-hadapan. Siapangnya boleh ajak adik atau mama sama papanya boleh diajak. Nah, bisa main rame-rame pakai satu handuk ya. Ayo. Siap. Kita mulai ya. Head. Shoulders. Pas hampir salah. Knees. Nose. Shoulders. Knees. Nose. Head. Take it. Cepet-cepetan ya ambilnya ya. Nah, kita mulai sekali lagi ya. Sekali lagi ya kita main ya. Yuk. Shoulders. Knees. Nose. Head. Knees. Shoulders. Nose. Take it. Ya, siapangnya nanti kalau sudah selesai sekolah minggu boleh main. Nah, kita hilangin ya mejanya ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita sudah siap mau sekolah minggu, semuanya sudah semangat. Kita mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita jaga 1 lipat tangan. Semuanya ambil sikap doa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih Engkau berikan kesehatan, sukacita yang berasal dari Engkau. Kami siap sekolah minggu ya Tuhan, siapkan hati kami agar kami boleh benar-benar merasakan kehadiran-Mu walaupun kami sekolah minggu di rumah. Ajarkan kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau nyanyi lagu Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta
Tuhan angkat tangan. Kita semua adalah anak Tuhan. Yuk kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Anak Tuhan tepuk tangan. Semuanya berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tutup mata, ciluk ba. Kalau kau anak Tuhan tutup mata, ciluk ba. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tutup mata, ciluk ba. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul, nget ngot. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul, nget ngot. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul, nget ngot. Kalau kau anak Tuhan melompatlah, lompat. Kalau kau anak Tuhan melompatlah, lompat. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan melompatlah, lompat. Kalau kau anak Tuhan panggil Yesus, Yesus. Kalau kau anak Tuhan panggil Yesus, Yesus. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan panggil Yesus, Yesus. Iya, tepuk tangan. Nah, Siapeng Yo selama ini di rumah saja, sekolah juga di rumah, sekolah minggu juga di rumah. Tapi jangan khawatir, Siapeng Yo harus yakin kalau di rumah kita ada siapa loh Elisa? Ada Tuhan. Iya, ada Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Ayo, yang masih duduk berdiri lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Mandarin. 主耶稣在我家一中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家一中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Bahasa India. Jam Yesus mereka Kusi-kusi. kusi-kusi, Kepalanya digoyang. kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jam Yesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Iya. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Siapeng Yo boleh duduk. Kita ambil sikap berdoa. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Satu kali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semua anak-anak kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami dan memberkati kami. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini Lause akan bercerita tentang satu keluarga yang tinggal di negeri yang jauh. Mereka adalah keluarga yang baik, punya 2 orang anak dan Lause sebut saja si sulung dan si bungsu. Bapaknya sangat mengasihi mereka, menyayangi mereka. Segala sesuatu di rumah tersedia untuk mereka. Mereka punya banyak pembantu, makanan dan minuman selalu tersedia untuk mereka. Tetapi tiba-tiba si bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, bukankah engkau sangat mengasihi saya? Engkau sangat menyayangiku. Saya ingin meminta bagian yang engkau akan berikan untukku. Engkau berjanji bahwa semua harta yang engkau miliki akan engkau bagi untuk kami 2 bersaudara. Bolehkah saya meminta bagian saya?" Kemudian bapaknya berkata, "Hai bungsu, mengapa engkau ingin mengambil bagian kamu saat ini? Bukankah engkau sangat nyaman tinggal bersama dengan bapa dan saudaramu?" "Tidak, aku ingin pergi, aku ingin bersenang-senang, aku ingin pergi ke tempat yang lain. Berikanlah uang yang banyak untukku, yang menjadi bagianku." Dengan sangat sedihnya, bapaknya berkata kepada si bungsu, "Baiklah, aku akan memberikan apa yang menjadi bagianmu. Dan jika engkau ingin pergi, pergilah dengan sesuka hatimu." Si bungsu berkata, "Hore, aku senang, aku ingin pergi, yes!" Wah, keesokan harinya bapaknya memberikan dia uang yang banyak. Dia senang sekali. Dia mulai pergi menjauh dari rumahnya, jauh dan jauh. Dia tinggal di satu kota. Karena uangnya sangat banyak, dia membeli pakaian yang bagus-bagus. Dia membeli makanan yang enak-enak. Dia punya banyak teman untuk bersenang-senang. Dia minum minuman kesukaannya apa saja dia beli. Karena dia punya banyak uang. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, uangnya masih banyak. Tetapi tiba-tiba ketika dia menghitung uangnya tinggal sedikit, dia tidak punya apa-apa lagi. Sementara perutnya amat sangat lapar. Bahkan untuk membeli sepiring nasi dia tidak punya uang. Akhirnya si bungsu pergi mencari pekerjaan. Dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Tetapi tidak ada yang memberikan dia pekerjaan. Sampai akhirnya ada seorang peternak babi mempekerjakan si bungsu ini untuk menjaga babi-babi yang ada di kandang. Dia menjaga babi-babi yang ada di kandang. Tapi kemudian perutnya sangat sakit, dia sangat lapar. Sampai makanan dari babi itu ingin dimakannya karena amat sangat lapar. Tapi kemudian dia berpikir, "Mengapa aku ini seperti ini? Bukankah di rumah bapakku ada begitu banyak makanan? Aku tidak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan. Tetapi aku jahat, aku pergi jauh dari orang tuaku, aku meninggalkan bapakku, aku mengambil semua yang dimiliki oleh bapakku. Apakah bapakku akan menerima aku kembali? Tetapi daripada aku kelaparan di sini, aku tidak sanggup lagi. Apakah Bapak mau menerima aku?" Amat sangat lapar si bungsu. Dia tidak punya makanan apapun. Dia teringat kepada bapaknya yang baik. Dia teringat kepada bapaknya yang sayang kepadanya. Dia ingin pergi, tetapi apakah bapaknya akan menerima dia? Sementara itu, ternyata dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, bapaknya selalu menunggu kepulangan si bungsu. Dia berharap suatu saat si bungsu akan kembali ke rumahnya dalam keadaan yang sangat lapar. Akhirnya si bungsu memutuskan untuk pulang. "Aku akan pulang ke rumah bapakku. Biarlah bapakku menjadikan aku sebagai pelayan di rumah supaya aku bisa mendapatkan makanan. Apapun pekerjaan yang diberikan oleh bapakku, aku akan menerimanya." Kemudian si bungsu cepat dia berlari, dia pulang ke rumahnya. Dari kejauhan dia melihat ada seorang ayah, seorang bapak yang menunggu dan menantikan dia.
Kemudian dia berkata, apakah itu ayahku? Apakah dia akan marah kepadaku? Apa yang akan dia katakan? Tetapi ternyata bapaknya sedang menunggu kehadirannya. Lihat, bapaknya membuka tangannya selebar-lebarnya. Karena dari kejauhan dia melihat sepertinya ada seorang anak yang sedang mengarah kepadanya. Dan dia yakin bahwa itu pasti si bungsu. Cepat-cepat dia berlari, cepat-cepat dia menuju kepada si bungsu. Dan dia menemukan anaknya si bungsu. Dia memeluk anaknya. Tetapi si bungsu menangis dan berkata, "Bapa, maafkan aku, ampuni aku berbuat jahat kepada Bapa. Aku sangat-sangat jahat, aku tidak pantas disebut sebagai anak Bapa." Tapi kemudian bapaknya berkata, "Tidak nak, seperti apapun engkau, aku menyayangimu, aku mengasihimu karena engkau adalah anakku. Engkau sudah menyadari kesalahanmu, engkau sudah menyadari apa yang engkau lakukan. Bapa tetap menerima engkau karena engkau adalah anakku." Kemudian bapaknya berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di rumahnya, "Anakku yang hilang telah kembali. Ayo cepat, kita akan buat pesta. Mari kita masak makanan yang banyak. Bawakan dia baju yang indah, pakaikan dia cincin, bawakan dia sepatu yang bagus, sepatu yang baru. Karena anakku telah datang dan kembali." Mereka mengadakan pesta di rumah itu karena bapaknya sangat-sangat senang anaknya si bungsu telah kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti itulah Bapa kita juga di sorga. Dia sangat mengasihi kita. Kadangkala kita berbuat tidak baik, kadangkala kita jahat, kadangkala kita tidak taat. Tetapi Bapa di sorga selalu menunggu kedatangan kita. Ketika kita datang, minta ampun kepada Tuhan, kasih-Nya nyata untuk kita. Dia memeluk kita, Dia merangkul kita, Dia mengasihi kita. Banyak kali kita melakukan kesalahan. Mungkin kita tidak taat kepada orang tua, kita tidak dengar-dengaran, kita melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita datang kepada Bapa di sorga, di dalam doa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita semua. Karena Dia amat sangat mengasihi kita. Sama seperti si bungsu kembali diterima oleh bapaknya. Begitu juga dengan kita semua manusia. Setiap kali kita berbuat kesalahan, ketika kita kembali kepada Bapa, Bapa akan selalu memeluk kita, merangkul kita dan menerima kita. Inilah cerita Lause minggu ini. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Karena kita semua sudah mengalami kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa anak-anak, hari ini kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Boleh lihat sini, Lause ada buat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lause ada buat kartu seperti ini. Di dalam kartunya ada ayat hafalannya. Anak-anak boleh buat di rumah bentuk kartu kasih, mengingatkan kasih Bapa yang besar kepada kita semua. Yang sudah buat boleh kirim kepada lause-lausenya, tetapi juga ayat ini dihafal di rumah masing-masing. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa semua anak-anak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami belajar kasih Bapa yang luar biasa. Engkau tetap menerima kami sebagai anak-anak-Mu, sekalipun kadangkala kami melakukan kesalahan dan kejahatan. Terima kasih untuk penerimaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini, kami rindu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekolah minggu kita akan selesai, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, jari-jarinya kita satukan. Kita mau nyanyi King Kong, King Kong. Siap-siap ya.
King Kong. King Kong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Juk, jari telunjuk. Bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari tanganku dapat berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bawa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekolah minggu hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami selalu kekuatan. Biarlah juga ya Tuhan, kami juga boleh dengar-dengaran dengan orang tua kami. Dan juga kami boleh bekerja sama dengan baik di rumah ya Tuhan, satu dengan yang lainnya. Kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh berjumpa lagi ke minggu depan ya Tuhan, walaupun tidak secara langsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Siap Pokyo, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.